Oke teman-teman, sedikit bercerita tentang tahun 2024. Kenapa Kak? Biar kalian nggak panikan. Nah, tahun 2024 dalam Learning Agility dia menggunakan prinsip dia dapat nilai 5, 4, 3, 2, 1 dan totalnya adalah 300. Tapi sekarang kalau mengikuti simulasi dari Learning Agility dia termasuk dua opsi soalnya. Jadi dan ambang batasnya adalah 36 dari 100 soal katanya. Nah, perhatikan, saat dulu yang nilainya adalah maksimal 300 teman-teman, maksimal 300, tapi dari sekitar 60 soal waktu itu. Nah, perhatikan di sini, ini nilai saat trial tahun 2024. Apa yang terjadi? Nilainya 57. Siapa yang nggak kaget juga? Tapi di sini dikasih minimum 0, dan nilai bahasa Inggrisnya 80. Padahal passing grade-nya 450. Karena nggak ditulis di sini, maka dari FACI BUMN tahun 2024 dia hitam, nggak merah. Tapi kalian jangan panik. Kenapa Kak tadi Learning Agility-nya merah? Ini nilai Learning Agility-nya saat dulu ada yang dapat nomor 57, nilai bahasa Inggrisnya 80. Tapi faktanya ketika dia ujian besok nih, kan kalian ada yang ujian besok nih, lihat apakah akan merah seperti simulasi. Perhatikan, ternyata saat ujian ada minimumnya di sini 450 dan minimumnya 197. Dia dapatnya di angka 299, maksimumnya waktu itu 300, dan maksimum dari TOEFL atau bahasanya TBI-nya adalah 677 dengan passing grade adalah 450. Jadi kalian ketika tadi Learning Agility-nya 36 dan dapat merah, itu simulasi ya. Harap tenang semua penonton-penonton Kak Khairul Umamaidi di sini. Tenang, fokus belajar dengan kisi-kisi apa yang sudah kita lewati, baik simulasi maupun soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Kita mulai pembahasannya. Mohon jangan panik, ayo semangat belajarnya dan kita mulai. Nah, bagi kalian yang mau filenya, jangan lupa masuk grup belajar gratisnya terlebih dahulu, nanti PM adminnya. Nanti setelah PM, kalian bilang kalau kalian sudah berkomentar di kolom komentar YouTube ini dengan doa kalian, yaitu tentu doa kalian adalah lulus TBI BUMN 2025. Nah, ini silakan komentar di kolom komentar sekaligus menjadi doa buat kalian. Jangan lupa sebelum belajar berdoa dan subscribe channel ini. Lulus TBI BUMN 2025, silahkan komentar di kolom komentar YouTube. Dan langsung PM admin dari Telegram ini bilang kalau kalian mau belajar TBI BUMN 2025. Oke teman-teman, di sini ada dua opsi jawaban, yang mana yang lebih sesuai dengan pengalaman diri Anda. Anda berusaha menghindari situasi tertekan agar bisa berpikir jernih. Apakah Anda akan tetap fokus dan mencari cara menang meskipun berada dalam tekanan tinggi? Ini yang paling benar, nomor B. Kenapa Kak? Karena ini termasuk research agility. Yang nomor 2, teman-teman, kita jawab agak cepat. Saya cepat menyelesaikan diri saat berada perubahan rencana. Saya lebih suka jika rencana berjalan sesuai dengan yang sudah disusun. Adalah ini termasuk change ability. Berarti jawaban nomor 2 adalah A, teman-teman. Oke, bagaimana dengan nomor 3? Saya berusaha menghindari situasi tertekan agar bisa berpikir jernih. Saya tetap fokus mencari cara menang meskipun berada dalam tekanan yang tinggi. Ini adalah yang B, termasuk result agility, teman-teman. Kita anggap nomor 4. Saya tetap fokus dan mencari cara menang meskipun berada dalam tekanan tinggi. Saya berusaha menghindari situasi tekanan agar bisa berpikir jernih. Ya, ini masih termasuk research agility. Ini tetap fokus walaupun berada dalam tekanan tinggi. Bagaimana dengan soal nomor 4? Saya lebih suka jika rencana berjalan dengan sesuai yang sudah disusun. Saya cepat menyesuaikan diri saat ada perubahan rencana. Berarti jawabannya adalah saya cepat menyesuaikan diri saat perubahan rencana. Saya belajar banyak dari orang yang memiliki pandangan berbeda. Saya lebih sering berbagi pandangan agar tim sejalan.
Ini termasuk people agility teman-teman, karena ada 5 tuh dalam learning agility. People agility yang termasuk terbuka pandangan untuk orang lain, kita bisa menerima kritik dan saran. Artinya jawaban nomor 6 adalah A. Saya belajar banyak dari orang yang memiliki pandangan yang berbeda, daripada saya lebih sering berbagi pandangan agar tim sejalan. Nomor 7 teman-teman, saya lebih sering berbagi pandangan agar tim sejalan. Saya belajar dari orang yang memiliki pandangan berbeda. Oke, ini agak mirip dengan soal yang tadi, berarti jawabannya tetap B. Bagaimana dengan soal 8? Saya sering mengevaluasi diri setelah menyelesaikan suatu tugas. Saya menilai performa saya dari apa yang dikata orang lain. Ini artinya jawaban yang paling tepat. Ini termasuk self awareness teman-teman, self awareness. Berarti yang nomor 8 adalah yang A. Mengevaluasi diri setelah menyelesaikan tugas itu bagus dalam self awareness. Bagaimana dengan soal nomor 9? Saya menerima umpan balik jika disampaikan dengan cara yang tidak menyudutkan. Saya terbuka menerima umpan balik agar bisa terus berkembang. Oh, ternyata ini termasuk self awareness juga. Berarti yang paling tepat gimana? Menerima umpan balik atau dia terbuka? Yang benar adalah dia harus bisa terbuka jika disampaikan dengan cara yang tidak menyudutkan. Ini adalah yang paling tepat. Untuk bisa apa? Untuk bisa berkembang. Oke, selanjutnya nomor 10. Saya lebih suka menyederhanakan masalah agar cepat selesai. Bagus sebenarnya. Saya senang menganalisis situasi yang kompleks untuk mencari solusi. Berarti yang sesuai dengan learning agility teman-teman, ini adalah yang B. Emang tentang apa ini Kak? Tentang mental agility. Berarti nomor 10 tentang mental agility. Bagaimana dengan nomor 11? Saya merasa tertantang ketika harus mempelajari hal baru yang belum saya kuasai. Saya lebih suka mengerjakan hal yang sudah saya pahami dengan baik. Oh, ini tentang change ability. Berarti jawabannya adalah yang A. Saya merasa tertantang ketika harus mempelajari hal yang baru yang belum saya kuasai. Oke, selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 12? Saya cepat memahami konsep baru walaupun belum pernah mengalaminya. Saya butuh pengalaman langsung untuk benar-benar memahami sesuatu. Tentu ini tentang pemahaman konsep teman-teman. Ini termasuk mental agility. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 13? Oke, untuk soal nomor 13, saya lebih nyaman bekerja dengan orang yang punya cara kerja mirip saya daripada saya bisa bekerja dengan baik dengan berbagai tipe orang. Mana yang benar teman-teman? Oh, ini termasuk people agility. Materinya nanti kalian ada di file ini ya. Berarti jawaban nomor 13 adalah B teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 14? Saya mengevaluasi diri sendiri sebelum menilai hasil kerja orang lain. Saya lebih percaya evaluasi berdasarkan pendapat rekan kerja. Oh, ini self awareness. Ini berarti sesuai dengan prinsip yang self awareness. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A teman-teman. Selanjutnya nomor 15. Saya menunggu kepastian sebelum mulai bertindak dalam situasi yang berubah. Saya berusaha menghasilkan hasil terbaik meski kondisi berubah-ubah tiba-tiba. Oh, ini menghasilkan terbaik walaupun kondisi berubah tiba-tiba. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 16 teman-teman. Saya senang bekerja dengan orang yang punya pandangan berbeda. Saya memilih berdiskusi dengan orang yang sependapat dan mempercepat proses. Oh, ini berarti jawabannya adalah yang A. Sesuai sifat apa Kak nomor 16? Sesuai sifat people agility. People agility. Oke, selanjutnya nomor 17. Saya mengikuti pendekatan yang sudah digunakan sebelum untuk efisiensi. Saya mencoba solusi yang tidak biasa saat menghadapi masalah. Ini bagus ini. Berarti jawaban nomor 17 adalah yang A. Selanjutnya nomor 18. Saya merasa lebih produktif ketika kondisi tetap stabil. Ini sedikit lemah dalam learning agility. Saya menerima perubahan sebagai peluang untuk belajar hal baru. Nah, ini jawaban nomor 18 adalah yang A. 19 teman-teman. Saya cenderung menunda tugas sampai tekanan menurun. Saya tetap bersemangat saat harus menyelesaikan tugas di bawah tekanan. Ini yang paling bagus untuk nomor 19. Bagaimana dengan soal nomor 20?
Ingat teman-teman, dalam simulasi kalian 50 soal waktunya 10 menit. Makanya sedikit banyak yang kurang fokus. Nah, nanti kemungkinan jika soalnya adalah 100, berarti di sini adalah waktunya 20 menit, teman-teman. Makanya kalian harus menjawab dengan cepat dan tepat. Oke, selanjutnya nomor 20. Saya suka membandingkan kekuatan saya dengan orang lain untuk tahu sejauh mana saya berkembang. Saya lebih suka memahami kekuatan dan kelemahan saya sendiri. Nah, ini yang lebih kompleks dan ini yang lebih bagus untuk soal nomor 20 adalah B, teman. Nomor 21, saya aktif mencari umpan balik bahkan jika itu berisi kritik. Saya menerima umpan balik jika disampaikan dengan cara yang positif. Ini yang lebih benar, teman-teman, untuk soal nomor 21. Kenapa? Karena menerima umpan balik daripada mencari umpan balik. Lanjut nomor 22. Saya mampu mengambil keputusan cepat dalam situasi yang tidak pasti. Ini bagus. Daripada saya lebih suka menunggu semua informasi lengkap sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya nomor 23. Saya lebih memilih untuk segera melupakan kesalahan agar tetap positif. Saya belajar dari kesalahan dengan merenungkan apa yang terjadi. Ini yang bagus. Belajar dari kesalahan. Berarti nomor 23 adalah yang A. Selanjutnya nomor 24, saya lebih nyaman jika mendapat proyek yang sesuai dengan keahlian saya. Saya senang terlibat dalam proyek yang belum pernah saya kerjakan sebelumnya. Jawaban nomor 24 adalah A. Emang dalam sifat apa teorinya, Kak, nomor 24? Ini termasuk change agility, teman-teman. Change agility. Oke, selanjutnya nomor 25. Untuk soal nomor 25, saya menggunakan prosedur yang sudah terbukti saat menghadapi situasi rumit. Saya mengeksplorasi pendekatan baru saat menghadapi masalah yang kompleks. Ini yang paling benar, dia mau belajar di saat kondisi yang sangat kompleks. Bagaimana dengan soal nomor 26? Saya bekerja lebih efisien dengan orang yang memiliki gaya kerja yang mirip. Saya merasa tertantang saat bekerja dalam tim dengan orang yang dari latar belakang berbeda. Nah, ini jawaban nomor tepat, nomor 26 adalah A. Karena ini termasuk people agility. Nah, oke, selanjutnya nomor 27. Saya merasa nyaman dengan ritme kerja yang konsisten dan stabil. Ini kurang bagus, tapi lebih bagus adalah saya senang dengan pekerjaan yang menuntut hasil tinggi dan cepat. Berarti nomor 27 adalah A. Bagaimana dengan soal nomor 28? Saya percaya bahwa kemampuan seorang cenderung tetap dan tidak banyak berubah daripada saya percaya bahwa pola pikir bisa berkembang dengan pengalaman. Nah, ini nomor 28 adalah yang A, karena ini sifat dari self awareness, teman-teman. Self awareness. Oke, nomor 29. Saya sering merefleksikan cara berpikir saya dan memperbaikinya. Ini bagus nih, udah refleksi, udah memperbaiki. Saya tetap menggunakan pola pikir yang sudah terbukti selama ini. Enggak bagus. Ini jawaban yang nomor 29 adalah yang A. Selanjutnya nomor 30. Saya mencoba mempertahankan strategi yang sudah berjalan sejauh mungkin. Saya cepat berubah arah saat strategi lama tidak efektif. Nah, ini mau tipe-tipe orang learner. Learning agility, berarti learner. Saya tetap menggunakan gaya komunikasi yang konsisten agar orang memahami saya. Saya mampu membaca dinamika perubahan tim dan menyesuaikan gaya komunikasi saya. Berarti jawaban nomor 31 adalah yang A. Bagaimana dengan soal nomor 32, teman-teman? Saya fokus menyelesaikan tanggung jawab utama saya. Meskipun ada tantangan baru, saya tetap berusaha membantu menyelesaikan masalah di luar tanggung jawab saya jika dibutuhkan. Ini bagus, udah baik, mau bantu. Berarti jawaban nomor 32 adalah B. Bagaimana dengan soal nomor 33? Saya hanya mendalami pendekatan yang sudah terbukti efektif. Saya tertarik mendalami berbagai pendekatan dan cara berpikir baru. Berarti jawaban nomor 33 adalah yang A. Selanjutnya, bagaimana dengan soal nomor 34? Saya lebih fokus pada penyampaian pendapat saya secara jelas. Saya mencoba memahami sudut pandang orang lain dalam setiap percakapan. Nah, ini bagus. Berarti jawaban nomor 34 adalah yang A. Bagaimana dengan soal nomor 35? Saya merasa nyaman ketika tidak ada perubahan besar dalam pekerjaan saya. Saya bersemangat saat menghadapi situasi yang terus berubah. Ini yang paling bagus untuk nomor 35 adalah B. Nah, bagi kalian yang mau langsung pembahasan dengan secara singkat seperti ini, silahkan, semoga menjadi doa buat kalian juga. Kalian komen di kolom komentar YouTube ini, yaitu lulus
TBI dan LA 2025. Berarti lulus TBI dan LA BUMN 2025. Kenapa sih kakak nyuruh komen? Supaya apa teman-teman? Ketika ada yang baca terus ada yang mengaminkan, siapa tahu menjadi doa buat kalian semua. Silakan komen di kolom komentar YouTube lulus TBI dan Learning Agility BUMN 2025. Selanjutnya PM admin Telegramnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 36. Saya lebih suka diberi tugas yang sesuai dengan keahlian saya. Saya ditugaskan proyek yang belum pernah saya jalani sebelumnya. Berarti nomor 36 adalah yang A. Bagaimana dengan soal nomor 37? Saya hanya menilai pekerjaan saya jika ada umpan balik dari atasan. Saya melakukan evaluasi mandiri terhadap hasil kerja saya secara rutin. Ini bagus, nomor 37 adalah yang A. Selanjutnya nomor 38 teman-teman. Saya lebih suka tetap dalam zona yang membuat saya nyaman. Saya mencari tantangan baru untuk menguji batas kemampuan saya. Berarti nomor 38 adalah yang A. Selanjutnya nomor 39. Saya lebih fokus menyelesaikan tugas secara konsisten daripada mencoba metode baru. Ini yang bikin dia lemah. Saya suka mencoba cara baru dan menyelesaikan tugas secara lebih efektif. Berarti jawaban nomor 39 adalah yang B. Selanjutnya nomor 40. Saya menyampaikan ide dengan lugas agar proses kerja cepat selesai. Saya memahami apa yang membuat orang lain nyaman dalam bekerja sama. Ini bagus nih, peka terhadap keadaan. Berarti jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 40. Karena ini termasuk people agility teman-teman. Selanjutnya nomor 41. Saya lebih suka peran yang jelas dan terstruktur. Saya berkembang dalam peran yang fleksibel dan terus berkembang. Ini lebih mantap untuk learning agility. Jawaban nomor 41 adalah B. Saya menyelesaikan proyek dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Saya cepat belajar dari pengalaman dan menerapkan proyek tersebut. Berarti jawabannya adalah yang A. 43. Saya mendengarkan untuk menghormati tetapi tetap pada cara yang sendiri. Ini yang bikin sedikit lemah. Saya mendengarkan pendapat orang lain untuk memperbaiki cara saya bekerja. Berarti ini terbuka. Berarti jawaban nomor 43 adalah yang A. Bagaimana dengan soal nomor 44? Saya berusaha menangani semua hal sekaligus agar terlihat produktif. Saya lebih fokus mencapai target utama meskipun mendapat banyak gangguan. Berarti jawabannya adalah yang A. Dia mau menjadi learning agility. Selanjutnya nomor 45. Saya yakin gaya kerja saya efektif dan tidak perlu banyak sesuaian. Ini yang bikin dia lemah. Saya menyadari bahwa gaya kerja saya tidak selalu cocok untuk semua orang. Artinya mau belajar terus untuk soal nomor 45. Oke. Saya mengikuti perubahan jika itu adalah arahan dari atasan. Saya menerima perubahan dengan terbuka dan mencoba memahami alasannya. Ini orang yang terbuka untuk belajar terus. Saya mengikuti SOP yang berlaku untuk menjaga standar mutu. Saya mengembangkan cara baru untuk meningkatkan efektivitas kerja. Berarti jawabannya adalah yang A. Bagaimana dengan soal nomor 48? Saya bisa tetap tenang dan berpikir jernih saat menghadapi tekanan. Bagus nih, dia selalu berpikir tenang dan jernih. Daripada cenderung bekerja lebih cepat dalam tekanan meskipun tidak selalu tenang. Ini tidak bagus dalam research agility. Kan ada nih research agility teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, bagaimana dengan soal nomor 49? Saya merasa cukup jika sudah mendapat pengakuan dari orang lain. Saya percaya bahwa saya harus terus mengevaluasi diri dari waktu ke waktu. Berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 50, terakhir teman-teman. Sebelum kita lanjut ke soal TBI dari error recognition, dari structure close test, dan yang terakhir dari reading. Saya mampu mengajar orang lain melihat solusi meski mereka awalnya menolak. Mengajak orang lain bagus nih. Saya menyerahkan keputusan pada orang lain jika mereka tidak setuju dengan saya. Ini kurang percaya diri dan ini kurang bagus. Berarti jawaban nomor. Nah, bagi kalian yang mau filenya, jangan lupa masuk grup belajar gratisnya terlebih dahulu. Nanti PM adminnya. Nanti setelah PM kalian bilang kalau kalian sudah berkomentar di kolom komentar YouTube ini dengan doa kalian, yaitu tentu doa kalian adalah lulus TBI BUMN 2025. Nah, ini silakan komentar di kolom komentar sekaligus menjadi doa buat kalian.
Jangan lupa sebelum belajar berdoa dan subscribe channel ini. Lulus TBI UMN 2025, silakan komentar di kolom komentar YouTube. Dan langsung PM admin dari Telegram ini bilang kalau kalian mau belajar TBI BUMN 2025. 50 adalah yang A, teman-teman. Tentu teman-teman, untuk menjawab soal nomor 1, kalian perhatikan dulu di sini ada koma yang terdiri dari conjunction. Artinya, kalau koma terdiri dengan conjunction, biasanya dia adalah kesetaraan. Apalagi terindikasi dengan kata-kata fanboys. Ini adalah conjunction yang harus setara, teman-teman. Contohnya adalah for, salah satunya juga ada and, nor, but, or, yet, dan so. Jadi kalau ada kata-kata dan dia tandanya adalah koma, berarti dia kesetaraan dari kalimat sebelumnya. Jadi kalau dia mau hubungkan noun ya dengan conjunction noun. Jadi noun dengan noun. Kalau mau adverb ya dengan adverb. Nah, di sini kan artinya ini adalah suatu kalimat. Berarti dia akan menggabungkan suatu kalimat juga. Nah, di sini ketika kalian tidak begitu paham, perhatikan di sini, teman-teman. Apakah di sini ada verb 1? Nah, the university's new policy state that tuitions fees will be increased. Ini adalah verbnya. Berarti di sini setelah and that juga ada verb will. Artinya ada kesetaraan di sini. To pay on time. Nah, perhatikan di sini will be increased. Ini adalah kata-kata biasa kita sebut dengan to be tambah verb 3 yang artinya adalah passive voice. Will be increased. Nah, berarti di sini harus ada to be tambah verb 3 juga, teman-teman. Kenapa? Karena setara. Harus terindikasi dengan kesetaraan juga. To be tambah verb 3 gak mungkin to be tambah verb ing. Berarti ini salah. Nah, ini cuman verb 3 doang atau terindikasi verb 2 doang. Berarti ini juga salah. Nah, masalahnya nih. Oke teman-teman, untuk menjawab soal nomor 1, perhatikan di sini. Di sini ada koma dan setelah koma ada conjunction and. Nah, ini terindikasi dengan conjunction yang sering kita sebut dengan fanboys. Apa itu conjunction yang terdiri dari fanboys, Kak? Dia harus mengandung kesetaraan. Gimana maksudnya kesetaraan itu, Kak? F-nya apa? Ada for, A-nya itu adalah and, N-nya itu adalah nor, B-nya itu adalah but, or itu adalah O itu adalah or, Y itu adalah yet, dan S itu adalah so. Artinya kesetaraan itu muncul begini, teman-teman. Kalau di sini noun, ya dengan noun. Kalau dia di adjective, dia harus adjective. Kalau dia adverb, dia harus adverb. Apalagi kalau dia suatu sentence atau kita sebut dengan kalimat, berarti dia harus dengan kalimat. Gimana maksudnya, Kak? Maksudnya seperti ini. Di sini kan ada and. Berarti kita review dulu. The university new policy state that. Nah, ini ada verbnya, teman-teman. Emang kalian tahu fee itu biaya ya? Iya kalau jadi noun. Masalahnya dia jadi verb. Oke. Berarti dari sini dia adalah verbnya. Terus, will be increased, ini kan berarti passive voice. Betul. Dan terdiri dari kata-kata to be tambah verb 3 yang kita anggap dia adalah verb lagi. Oke. Berarti setelah and, berarti harus ada verb dan ada passive voice. Oh, I see. Berarti apakah sudah menemukan verb? Ada. Who fail, ini berarti verbnya. Berarti yang belum kita ketemu apa? Passive voice-nya. Berarti kalau are prohibitions, ini adalah
continuous, di sini tidak pakai pasif, dia kalimat aktif, berarti salah. Kalau langsung verb 3, prohibit, ini adalah verb 3, juga salah. Kenapa? Karena kita maunya to be tambah verb 3. Maka yang benar adalah A atau C. Masalahnya, kalau kita paksa yang A, had ini terdiri dari kata-kata past. Karena bentuk past tense dari have. Nah, gitu ya. Berarti kalau dia berbicara past di sini harusnya bukan will be, bukan past, bukan future. Nah, di sini masalahnya kita bicara future yang pasif. Berarti di sini jawabannya adalah C, will be prohibits. Gitu, prohibits. Will be dan verb 3. Gitu teman-teman. Jadi jawaban nomor 1 adalah apa? Jawabannya adalah C. Ingat, kalau ketemu fanboys harus kesetaraan. Jadi gampang sebenarnya menganalisanya. Nah, bagi kalian yang mau filenya, jangan lupa masuk grup belajar gratisnya terlebih dahulu, nanti PM adminnya. Nanti setelah PM, kalian bilang kalau kalian sudah berkomentar di kolom komentar YouTube ini dengan doa kalian. Yaitu tentu doa kalian adalah lulus TBI BUMN 2025. Nah, ini silakan komentar di kolom komentar sekaligus menjadi doa buat kalian. Jangan lupa sebelum belajar berdoa dan subscribe channel ini. Lulus TBI BUMN 2025, silakan komentar di kolom komentar YouTube. Dan langsung PM admin dari Telegram ini bilang kalau kalian mau belajar TBI BUMN 2025. Bagaimana dengan soal nomor 2? Oke, untuk soal nomor 2 sering kita sedikit pernah bahas, namanya divining clause. Sama ini kalau kalian mau searching boleh, non-divining clause. Apa maksudnya, Kak? Nah, non-divining clause biasanya terdiri dari 5 way. Kayak who, terus which, apalagi itu, when, where, whose, kepemilikan. Nah, ini kepemilikan, ini berbicara tentang adverb of place, tempat. Ini adalah adverb of time, which itu adalah untuk kata benda, dan who untuk orang. Nah, ciri-ciri dari non-divining clause adalah pakai koma. Ingat, ciri-cirinya adalah pakai koma. Gimana maksudnya, Kak? Maksudnya begini. Nah, kalau seumpama it was not until the final quarter of the game, di sini ada komanya nggak, teman-teman? Tidak ada, kan? Dan di sini, oke, pertama mungkin kalian akan berbicara tentang apa? Berbicara tentang menghitung verbnya. Iya, it was. Ini was, ini adalah verb. Oke, ketemu 1. Manage, ini adalah verb. Ini ketemu 2. Berarti kita kekurangan conjunction. Betul ya? Karena rumusnya adalah 2 verb wajib 1 conjunction. Berbeda kalau 1 conjunction belum tentu 2 verb. Karena nanti conjunction ada conjunction kesetaraan. Tapi yang kita maksud adalah 2 verb wajib dengan 1 conjunction. Dan di sini cuman a B yang bukan conjunction. Berarti karena dia berani nambah auxiliary atau berani nambah verb, harusnya kekurangan conjunction. Berarti pilihannya antara A, C, dan D. Betul ya? Kenapa kita gak milih A? Karena kita tidak berbicara tentang time. Kita tidak berbicara tentang waktu. Paham ya? Nah, masalahnya sekarang kita mau pilih C atau D, sedangkan maknanya mereka sama-sama yang. Oh, ini yang dibilang divining clause sama non-divining clause. Ingat, non-divining clause ciri-cirinya pakai koma. Berarti yang nggak pakai koma, divining clause, berarti dia adalah that untuk menggantikan si which. Dan di sini the game ini adalah noun. Berarti yang paling cocok setelah pengen menerangkan tentang the game, berarti menggunakan that. Apalagi emang biasanya dalam soal itu kalau ada not until, biasanya temennya itu adalah that. Biasanya. Tapi secara analisa kita sudah menganalisa kalau ini jawabannya adalah that. Dan
ini bukan non-defining clause. Apa non-defining clause? Ciri-cirinya pakai koma. Nanti kita mungkin ada soal yang berbicara defining clause. Bagaimana dengan soal nomor 3, teman-teman? Sering juga kita bahas tipe soal ini adalah apositif. Dari mana kita tahu itu apositif? Ketika ketemu dengan koma-koma yang mengapit. Berarti struktur kalimatnya adalah subjek, verb, baru objek. Di sini bisa diisi keterangan biasa, bisa diisi dengan keterangan yang mengandung kalimat. Nanti kita bahas. Maksudnya Kak, oke. Jadi which was, nah ini teman-teman, kita bicara dengan defining clause yang tadi. Ada koma berarti pakai which, bukan pakai that. Ingat ya. Which was, langsung aja kita ini contoh dari defining clause. Enak nih. Tapi secara umum gini dah. Kalau kalian melihat 2 koma, kalian langsung coret aja. Karena dia adalah keterangan. Udah. Anggaplah ini adalah keterangan. Berarti subjeknya mana? The report. Oke, ketemu ya. Subjeknya adalah report. Berarti setelah koma katanya langsung verb. Betul, di sini adalah verb. Dan ini tidak menyalahi aturan. Berarti subjek tambah verb. Apalagi ada conjunction. Ingat, kalau ada conjunction, berarti kita akan berbicara ada verb lagi dong di belakang. Kenapa? Karena kalau kita hitung harus 2 verb itu 1 conjunction. Kak, di sini kan conjunctionnya ada 2. Oh ya, oke. Kalau conjunctionnya ada 2, berarti 3 verb. Gitu ya. Sama aja sih sebenarnya, kan kita anggap si apositif ini hilang. Gitu. Tapi kalau nggak mau anggap hilang ya nggak apa-apa. Which ini kita anggap conjunction, dan was complied ini juga ini adalah verbnya. Jadi tidak menyalahi aturan. Artinya ada 3 verb, 2 conjunction. Berarti kurang verbnya di sini Kak. Oke. Nah, kalau kalian ketemu dengan kata-kata several, berarti dia wajib hukumnya dengan plural noun. Ingat, wajib hukumnya dengan plural noun. Nah, di sini several against. Artinya ini adalah plural. Contohnya kayak gini, several mounts. Ini berarti dia berbicara tentang several. Di sini ada noun yang plural. Berarti several against berarti adalah subjek yang plural. Berarti kalau subjek plural salah kita pakai has, juga salah pakai apa yuk? Juga salah pakai oke. Kita analisa B, C, D. Yang C salah teman-teman karena hindari kalau ada opsi jawaban yang menggunakan continuous. Ini kan kalimatnya gerund. Tapi gerundnya Kak bukan gerund. Apa continuous Kak? Gerund. Tapi kan gerundnya bukan present continuous tapi past continuous, terdiri dari had. Oke, berarti ini juga salah. Kalau verb 2 juga tidak relevan dengan ini. Artinya yang benar adalah kita gunakan dari S plural, subjek plural untuk menggunakan have tambah verb 3. Berarti punyanya present perfect gitu. Aman ya nomor 3? Seru juga menganalisanya. Bagaimana dengan soal nomor 4 teman-teman? Untuk soal nomor 4 sering juga kita belajar tentang namanya subjunctive. Subjunctive ada apa aja Kak yang harus kita hafal? Oke, yang sering keluar aja teman-teman. Apa aja itu subjunctive Kak? Oke, yang biasanya teman-teman yang keluar untuk subjunctive dengan rumus tambah that, tambah subjek, terus juga tambah base verb. Apa itu base verb Kak? Base verb itu adalah verb asli. Biasanya subjunctive yang biasa keluar ada request, terus permintaan nih, ada demand, ada ask, terus ada insist, ada suggest, gitu. Ada demand, demand udah. Intinya gini. Nah di sini kan ada request, betul ya? Ada that, menandakan subjektif tambah that. Subjek baru nanti base verb. Ingat harus base verb. Tidak mau yang punyanya future, salah. Tidak mau yang past tense juga salah. Berarti yang benar antara A dan C. Perhatikan teman-teman. Di sini subjeknya kan manager. Manager adalah singular. Berarti kalau singular berarti jawabannya adalah prepare. Kok prepare Kak? Iya kan ini verb aslinya prepare. Tanpa ada tambahan is. Salah.
Jadi harus ikutin tandanya adalah base verb. Ingat, ketika ada request, demand, ask, insist, suggest, dan lain-lain yang berhubungan dengan subjektif dan rumusnya setelah subjektif adalah that, harus diikuti base verb. Ingat itu. Sekarang bagaimana dengan soal nomor 5? Sering kita bahas tentang bahasa inversion. Inversion itu bisa juga karena ada bacaan rarely, ada juga bahasaan neither. Untuk soal nomor 5, kita sering membahas antara bacaan adalah inversion. Inversion itu apa? Jadi kalau kalimat itu terdiri dari subjek tambah verb, gara-gara inversion kita berubah jadi verb dulu baru subjek. Secara logika adalah seperti ini. Maka biasanya inversion itu terdiri dari apa aja, Kak? Kata tunjuk kayak there. Terus biasanya adalah kata tunjuk di awal kalimat, itu biasanya inversion. Atau kalian perlu perhatikan, kalau kalian nemu soal di depan ada bacaan ini, only after, rarely, apalagi seldom, no sooner, banyak nih, barely, terus juga seldom udah, not only. Oke, kalau di depan ada bacaan not only. Dan yang biasa kita kenal dengan kata-kata never, ini adalah inversi. Apa kalau inversi? Harus ada verb dulu baru subjek. Oke. Only after berarti review. Nah, di sini setelah itu, ini kan adverb of manner, menerangkan verbnya, tidak ada yang salah. Dan and conjunction dia hanya menggabungkan ini. Berarti di sini ada only after yang menandakan dia adalah inversion. Berarti rubah dulu, harusnya dia ada verbnya terlebih dahulu, atau kita sebut dengan kata-kata auxiliary. Berarti yang pas, karena di sini adalah had yang menandakan dia pas, berarti yang benar jangan pakai do. Oke. Berarti bisa had, were, dan did. Masalahnya kalau ada to be biasanya temannya adalah verb 3, berarti bukan. Berarti yang benar adalah kita menggunakan verb 2-nya, yaitu dengan bentuk past adalah did. Did the investor loan? Berarti jawaban yang tepat adalah A. Jadi caranya adalah inversion itu bisa dikatakan auxiliary dulu baru subjek. Nah, did ini kedudukannya adalah auxiliary, baru ini adalah subjeknya, baru ini verbnya. Nah, did ini bisa kita katakan verb lah, verb dulu gitu, seakan-akan seperti itu. Intinya adalah inversion untuk soal nomor 5. Bagaimana dengan soal nomor 6, teman-teman? Sering kita bahas, kalau kalian ketemu kayak gini nih, both and, berarti logikanya dia jadi jamak. Betul ya? Karena kedua-duanya. Terus kalau kalian ketemu or, berarti either or. Ini penting. Atau neither nor, ini temennya emang. Apakah biasanya kan subjeknya ada 2 nih. Nah, di sini subjek, di sini subjek. Berarti kita prefer ke subjek yang paling belakang. Ingat, subjek paling belakang. Jadi, walaupun subjeknya ada 2, kalian fokus kepada subjek paling belakang. Neither the researchers, ini emang plural, nor the lead investigator. Artinya ini the lead investigator jadi singular. Jadi kalian fokus ke subjek singular walaupun di sini plural. Jadi kenapa plural atau singular? Kalau atau nor berarti ambil subjek paling belakang. Ingat. Berarti kalau subjek paling belakang berarti kita gak mungkin pakai yang plural. Kita gak mungkin pakai plural, kita juga gak mungkin pakai plural. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Paham ya? Jadi kalau both dan and pasti jamak. Tapi kalau or dan nor ambil subjek paling belakang. Seandainya di sini plural dan plural berarti verbnya pasti punyanya subjek plural. Tapi karena di sini plural tapi nor the investigator artinya singular, berarti dia verbnya harus ngikutin yang singular. Subjek singular berarti pakai was, teman-teman. Selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 6? Untuk soal nomor 7, sering kita bicarakan tentang apositif. Nah, kemarin atau di atas ini kita sudah belajar namanya relative conjunction atau relative clause.
Nah, relative clause terdiri dari who, which, nanti kita jelaskan, when, where, terus whose, kepemilikan. Yang tandanya adalah dia, oh sorry, salah istilah, bukan relative clause, divining clause. Berarti ini non-divining clause. Ada nanti divining clause. Yang divining clause itu ketika tidak menggunakan koma. Kalau non-divining clause tandanya pakai koma. Who untuk orang, which untuk benda, when untuk waktu, where untuk tempat, dan whose untuk kepemilikan. Nah, di sini kan ada koma dan di sini ada which, berarti benar ini teman-teman. Saya hanya mengulang tentang materi non-divining clause. Tapi kalau apositif terdiri dari 2 koma. Artinya kalau terdiri dari 2 koma berarti mereka adalah keterangan. Nggak usah dibaca juga nggak apa-apa. Berarti the proposal to build a new shopping complex in the earth of the city. Kok panjang banget subjeknya? Berarti kalian harus menganalisa sebenarnya main subjek atau main nounnya mana? Ini the proposal. Ini ceritanya gini, the proposal bla 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 bla. Gak penting ini. Ini keterangan dari semua proposal ini. The proposal yang untuk dibangun sebuah shopping yang baru, yang kompleks in the heart of the city, di kota, di heart, kayak di hati. Jadi kalau seumpama hati kota berarti di semacam di pusat kota gitu bahasanya. Berarti kan sebenarnya dibicarakan the proposal. Ngapain kita tahu ini? Nggak apa-apa. Berarti kalau apositif, berarti di sini apositif. Berarti di sini adalah subjek. Ingat, setelah koma 2 adalah verb. Ini yang sering terjadi. Berarti kita langsung butuh verb di sini. Berarti kalau butuh verb, apakah dia akan present continuous? Gak mungkin soal itu berbicara tentang present continuous. Nah, masalahnya kan proposal ini adalah singular. Berarti gak mungkin pakai have. Berarti benar ya. Apakah dia akan berubah jadi present? The proposal kalau pakai generate harusnya ada s-nya. Nah, karena kan verb yang khusus singular subject harus ada s-nya. Berarti salah juga. Yang benar adalah a. Berarti yang benar adalah has generate. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita mau nelaah lebih dalam, di sini di apositifnya dia pakai apa ini? Has identik dengan perfect. Verb 3 identik dengan perfect. Ini kan sebenarnya nominal dari present perfect. Present perfect, simple present perfect yang nominal karena dia berbicara tentang passive voice. Berarti di sini dia akan berbicara tentang present perfect juga, makanya pakai has generate. Artinya apositif. Jadi logikanya gini, seandainya apositif itu dihapus, kalimat ini tetap utuh. Maksudnya gini, the proposal has generate gitu. Jadi kan tetap utuh. The proposal has generate. Gitu teman-teman. Jadi ini apositif ini adalah keterangan. Ini semuanya keterangan sebelum koma dan koma. Gitu cara menganalisanya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 8? Kita kok ada sesuatu nih. Apa? Oke. Kalian pernah dengar, ini aku tulis comparative degree. Ada juga kalian pernah dengar superlative degree. Ada yang terakhir yang mau kita pelajari namanya double comparative. Rumusnya comparative degree itu apa? Itu adalah adjektif tambah ir, atau dia menggunakan more tambah adjektif. Ingat, temennya adalah than. Ingat. Jadi maknanya adalah lebih cantik, lebih handsome, lebih apa, pokoknya pakai rumus ini. Nah, kapan dia pakai adjektif tambah ir? Kalau satu suku kata. Kalau lebih dari satu suku kata, berarti dia pakai more. Beautiful, ada 3, berarti more beautiful. Kalau superlatif, maknanya adalah paling. Kalau paling cantik, berarti the most beautiful. Berarti rumusnya apa? The tambah adjektif tambah ist. Tapi juga ada yang nambah the tambah apa kak? Tambah most tambah adjektif. Gitu. Jadi kapan adjektif tambah is? Kalau satu suku kata. Kapan dia most tambah adjektif? Kalau 2
atau lebih dari satu suku kata secara ucapan. Kapan kita belajar tentang double komparatif, Kak? Iya, double komparatif rumusnya adalah the komparatif tambah the komparatif. Namanya double komparatif. Apa maksudnya? Ciri-cirinya apa? Kalau ada the dan komparatif itu identik dengan IR atau more, ini the longer. Nah, semakin lama, oh iya lupa, maknanya adalah semakin lama tim menunggu, kan seperti itu. Berarti semakin apa di sini? Better itu artinya adalah ini namanya dalam komparatif itu kan ada yang tidak beraturan, teman-teman. Contoh kayak gini, good dikit doang sih kalau mau dihafal. Good berarti lebih baik, jadi better gitu. Bukan kayak high, ini kan tinggi, lebih tinggi berarti higher. Emang rumusnya adalah tambah IR. Tapi kalau ini pengecualian, good jadi better, bad itu jadi worse. Nah, di sini kan the longer. Berarti kalau better salah. Kenapa? Karena kalau better dia harus ada than. Betul ya? Berarti salah. Kalau dia the better juga kurang betul. Berarti kalau worse doang, emang benar worse itu dia berarti pakai komparatif walaupun tanpa ada IR karena ini pengecualian. Worse ini teman-teman emang benar, tapi kan rumusnya harus ada the di sini. Berarti worse salah, berarti yang benar adalah the worse. Semakin lama tim itu menunggu, maka semakin buruk peluang dari mereka menjadi atau mencapai the summit before nightfall gitu, teman-teman. Artinya untuk soal nomor 8 adalah C. Selanjutnya, bagaimana dengan soal nomor 9? Untuk soal nomor 9, tentu kita akan berbicara di sini komanya kok ada 1. Berarti kalau koma 1 biasanya identik ini adalah sentence. Terus di belakangnya nanti akan ada sentence. Betul ya? Oke. Masalahnya not only dan but also ini adalah conjunction, satu kesatuan. Berarti ini adalah conjunction. Saya kasih warna hitam. Berarti kalau ada satu conjunction, sentence-nya berarti kalau sentence berarti di sini adalah verb. Berarti di belakang apakah sudah ada verb? Belum. Berarti kita butuh yang namanya verb. Paham ya? Kita butuh yang namanya verb. Berarti di sini yang nggak ada verbnya salah. Of being found ini salah, nggak ada verbnya. Oke. Selanjutnya kita perlu perhatikan intake ini terindikasi noun, betul ya? Kalau dia terindikasi noun, kalau dia paksain they were finding them intake, them bertemu dengan intake pasti salah, gitu kan logikanya? Karena noun bertemu noun pasti salah. Them bertemu dengan intake pasti juga salah karena noun bertemu noun. Berarti yang benar pasti C. Seandainya kita analisa lebih kuat, ini perhatikan teman-teman. Ketika kalian melihat kata-kata because itu berbeda dengan because of. Kalau because of dia temannya adalah noun. Tapi kalau because dia temannya berarti adalah sentence. Perhatikan sentence sebelumnya di sini adalah menggunakan were excited. Artinya dia mau menggunakan prinsip passive voice. Nah, di sini juga harus menggunakan were found yang artinya adalah to be tambah verb 3. Tidak menyalahi aturan untuk soal nomor C, dan C adalah yang benar. Karena kalau A, B, dan D dipaksakan, them nabrak jadi noun dengan noun, them nabrak jadi noun dengan noun, tidak diperbolehkan. Ada dua noun bertemu tanpa ada tambahan apa? Akan yang kita sebut dengan apositif, bukan apositif, apostrof. Apostrof ada juga yang menggunakan tambahan of. Jadi kayak gini. Apa tuh? Andy's house. Ini kan ceritanya Andi itu noun, house itu noun. Jadi Andy's house itu artinya rumahnya Andi. Ini kan kepemilikan dia menggunakan tanda petik pakai S, itu namanya apostrof S gitu.
Oke, selanjutnya nomor 10. Baru kita bahas di nomor 9. Ini pasti jawabannya B. Kok bisa B? Nah, ini. Kalau kalian mau perhatikan di sini ada the dramatic. Ada the, pasti temennya noun. The dramatic change, berarti dia adalah noun. Kalau di sini noun, berarti tempat yang sebelumnya nggak mungkin because, karena kalau because dia adalah kalimat biasanya. Kalau ada of-nya, berarti dia menandakan si because of itu benar, karena because of itu temennya adalah noun, gitu teman-teman. Berarti yang benar di sini adalah because of the dramatic change. Berarti jawabannya adalah B. Nggak usah bingung-bingung. Nah, nggak usah bingung-bingung. Tapi kalau kalian maksa untuk menganalisa, nggak apa-apa untuk nambah-nambah ilmu. Kak, ini ada conjunction, tapi ini conjunction kesetaraan. In technology and global communication. Jadi conjunctionnya kita hapus. Kak, di sini ada to be, are no longer relevant in today's. Nah, ini apostrophe S, teman-teman. Berarti today's dan konteks tidak apa-apa ini. Gitu ya. Betul? Nah, mantap. Jadi the dramatic change-nya ini adalah verb-nya. Berarti the dramatic adalah noun-nya. Berarti benar. Berarti yang kita perlukan adalah because of. Kenapa? Karena di sini kita sudah nemu introduce, itu artinya adalah verb. Kita hanya nemu satu verb. Tapi karena ada change, berarti kita nemu dua verb. Syarat dua verb harus ada satu conjunction. Satu conjunction yang tepat sebelum noun adalah because of. Gitu. Oke, selanjutnya nomor 11. Untuk menjawab soal nomor 11, di sini ada namanya by the time. Artinya ada kata tunjuk. Kata tunjuk apa itu? Namanya kata tunjuk waktu. Atau kita sebut dengan time. Nah, kalau ada kata tunjuk waktu, bersyukurlah kalian mendapat soal seperti ini. The emergency crew arrive. Artinya di sini bentuk past. Artinya berbentuk masa lampau. Sehingga karena di sini adalah koma, teman-teman, seperti yang kita pelajarin, komanya ada satu, berarti ini adalah sentence. Berarti di sini juga sentence. Nah, masalahnya di sini ada the fire, berarti kita harus membuat dia semacam apa? Semacam kata kerjanya di sini yang kita perlukan. Karena di sini mau dibikin sentence, di sini juga sentence. To spread ini adalah to infinitive. Berarti teman-teman, kalau soalnya adalah seperti ini dan kita butuh past, kalau began ini kan verb 2. Kalau langsung masuk ke sini, began tambah to spread. Nah, begin, began, began. Ya. Ini tidak tepat, teman. Makanya kalau was beginning ini adalah apa? Hindari yang continuous atau hindari yang gerund gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin kejadian itu walaupun masa lampau di saat itu, kan gitu kan. Kalau has begun, ini kan has punyanya present. Began verb 3, berarti punyanya present perfect. Artinya kalau punyanya present perfect, di sini kan present. Sedangkan di sini kan past, berarti nggak cocok, berarti salah. Berarti yang benar adalah past, tapi punyanya perfect. Jadi yang benar adalah punyanya past perfect. Nah, jadi pastnya itu pas dengan ini arrived, perfectnya karena dia mau bicara tentang sesuatu yang sudah lampau. Jadi yang benar adalah had begun, berarti jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Gitu ya. Itu yang paling tepat adalah B. Selanjutnya, bagaimana dengan soal nomor 12? Kak, aku menemukan yang namanya apositif. Betul. Ini apositif. Berarti kalau apositif pasti keterangan. Betul. Berarti aslinya nggak bisa kita anggap? Boleh. Berarti di sini kalau apositif kan subjek, koma, berarti apositif, baru verb, baru objek. Maka berarti di sini adalah verbnya. Expected, Kak, verb 3. Oh iya, verb 3 past participle kita tak anggap dia verb kalau gak ada teman to be. Nah, berarti kan kita butuh to be nih antara are, is, have, were.
Subjeknya kan CEO. CEO itu kan satu. Ngapain pakai are? Ngapain pakai have? Ngapain pakai were? Berarti yang benar adalah B. Berarti the CEO langsung is expected to attend, gitu teman-teman. Berarti kalau temennya to infinitive, biasanya sebelum to infinitive adalah verb 3. Nah, gitu. Oke, selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 13? Nah, kita sudah ada contoh non-defining clause lagi. Non-defining clause. Dari apa ini? Pakai whose. Kepemilikan. Gak apa-apa, berarti tandanya adalah koma. Apalagi terdiri dari 2 koma, berarti ini adalah keterangan. Udah, pukul rata aja gitu. Berarti the music adalah subjeknya, claims adalah verbnya. Oke. Masalahnya nih, kita ketemu conjunction lagi that. Berarti kita butuh yang namanya depends, berarti verb. Oke, kita hitunglah teman-teman. Ini anggaplah ku hapus karena sama aja ini. Nah, oke, biar gak bingung aja. Terus the music ini claims, berarti verbnya ada 1. That conjunctionnya ada 1. Depend verbnya ada 1 lagi, berarti 2 verb 1 conjunction. Nah, ada whether ini berarti apakah dia verb? Berarti kalau kita apakah dia conjunction? Berarti kalau ada 2 conjunction, berarti kita butuh 3 verb. Berarti di sini kita butuh yang namanya verb, teman-teman. Kalau kita butuh verb, apakah dia akan continuous? Hindari yang continuous. Apakah dia he? Kalau pakai feel berarti dia menyalahi aturan, harusnya adalah bukan feel. Kenapa? Karena dia perempuan dianggap singular, sehingga berarti verbnya harus tambah s atau es, berarti salah. Kalau feel ini verb 2 menandakan past tense, sedangkan di sini tidak ada yang berbicara past tense, verbnya pakai present semua, berarti salah juga. Berarti yang benar adalah D, yang benar adalah feels. He feels emotionally connect to the term, gitu. Paham nomor 13? Lanjut kita ke nomor 14. Kak, kita menemukan 1 koma. Tapi pas 1 koma kita periksa, dia hanya keterangan, teman-teman. In addition to increasing staff salaries and renovating the main office. Berarti kan keterangan, tidak ada verb di sini. Berarti tidak apa-apa. Berarti dia yang tipe soal kayak gini, koma, baru subjek, verb, objek. Bukan tipe soal yang subjek verb, koma, subjek verb. Berarti kan ini terdiri dari 2 verb. Berarti pasti ada salah satu di sini adalah conjunction. Oke, tapi karena di sini tipe soal keterangan, koma, subjek verb tidak apa-apa. Artinya kalau keterangan kita hapus saja. Berarti biar gak bikin pusing. Nah, berarti the company is, berarti kita ketemu verbnya nih. Is also considering, berarti ini satu kesatuan, dia berarti bicara tentang present continuous. Berarti setelah considering, ya kan, tidak menemukan verb atau tidak menemukan conjunction di sini, betul? Berarti kalau setelah considering, temennya biasanya adalah gerund. Kalau kita pakai opens, berarti dia nambah verb, berarti kekurangan conjunction. Sedangkan tidak ada conjunction, kecuali di sini udah dianggap tidak conjunction karena dia menghubungkan increasing dan renovating. Berarti kalau open ini adalah verb, kita tidak menganggap dia verb. Berarti kalau to infinitive juga tidak betul, temennya considering adalah gerund. Berarti yang benar adalah opening, berarti considering opening a second branch. Berarti yang tepat adalah B, teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 15. Tak terasa kita sudah sampai nomor 15. Kak, ada 2 koma. Oke, koma berarti dia positif. Hapus saja. Clearly aware of the audience shifting moods, berarti hanya keterangan saja. Kak, berarti kalau dia keterangan, berarti kita, oh ini ada and, fokus, dan his strategi, berarti satu kesatuan. And tidak ada masalah. On economic issue ini adalah keterangan. Akankah di sini ada verbnya? Ingat teman-teman, di sini kita menemukan conjunction that, berarti that the senator. Oke ya.
It was during, berarti ini adalah verbnya, ketemu satu. Conjunctionnya ketemu satu. Berarti yang kita butuhkan adalah a verb. Karena kita kekurangan verb, ada verb satu, ada conjunction satu. Ingat, kalau satu conjunction yang mau kita bikin dua kalimat, berarti dia harus ada dua verb. Ingat, dua verb, satu conjunction. Berarti that the senator, berarti yang mantes mana verbnya? Apakah dia senator? Kan tunggal. Berarti kita nggak mungkin pakai ceng. Betul? Oke. Apakah dia, akankah kita pakai had ceng, yang artinya di sini punyanya past perfect. Nah, kan gitu kan? Kalau kita pakai past perfect, kejauhan, karena di sini dia pakai past biasa dengan temennya continuous. Berarti akankah dia pakai was ceng? Karena berbicara gini, it was during the final moment of the debate, berarti sudah lampau, artinya kita sudah berbicara, berarti temennya adalah past. Berarti kalau past tense, temennya adalah ceng. Itu yang benar adalah it was during the final moment of the debate that the senator changed his strategy. Gitu. Jadi caranya adalah ini yang dua koma itu yang kita anggap positif, hilangkan saja teman-teman. Jadi that the senator changed his strategy and focus on economic issue. Gampang sebenarnya aslinya. Oke, bagaimana dengan soal nomor 16? Perhatikan ada koma. Ini nih koma. Setelah koma dia ada modal. Berarti setelah modal pasti ada base verb. Setelah ada base verb berarti kita anggap dia ada verbnya. Berarti kalau kita nganggap ada verb berarti ini adalah sentence. Gitu kan logikanya. Kalau dia sentence berarti temennya di sebelahnya ada sentence. Berarti kalau terdiri dari dua sentence pasti terdiri dari satu conjunction. Makanya rumusnya saya tulis 2V 1 conjunction. If the defendants, berarti kita butuh verb saja di sini. Selanjutnya di sini kan pakai could, itu adalah bentuk past dari can. Artinya ini berbicara tentang masa lampau. Kalau berbicara masa lampau tidak mungkin jawabannya adalah finds yang terdiri dari present. Masa jika present? Nah, kan nggak mungkin. Karena faktanya jika present akan present, kan nggak mungkin, berarti salah. Terus it's found, jika masa lalu akan masa lalu, kan semacam itu. Ini namanya adalah pasif kondisional. Nah, mungkin kalian akan pernah belajar tentang kondisional tipe 1, kondisional tipe 2, kondisional tipe 3. Kalau ini namanya pasif kondisional. Jadi could face ini kan bentuk past, tapi biasanya depannya adalah present. Tapi walaupun dia bentuknya present, tapi bentuknya adalah pasif kondisional, berarti is found. If the defendant is found, gitu, berarti he could face off the 20 years in prison, gitu. Oke, selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 17? Wah, soal bonus nih. Ada apa? Inversion. Tadi kita bahas apa, nomor 10 apa nomor 9 yang berhubungan dengan seldom, berhubungan dengan rarely, berhubungan apa lagi? Banyak tadi ya. Apa aja? Rarely, seldom, rarely gitu. Dan lain-lain. Intinya dia bab tentang inversion. Nah, kalau kita berbicara dengan inversion, berarti verbnya dulu baru subjeknya. Ingat. Berarti yang verb there was, kan udah ada rarely, ngapain nambah there? Nah, berarti has been, mana subjeknya kok langsung has been? Berarti salah juga. Kok ada verb dulu was, subjeknya mana? Berarti sebenarnya yang benar adalah B. Kenapa have there been? Jadi kalau mau dianalisa seperti ini. Ini adalah a verbnya. There ini menunjuk kata tunjuk dari nounnya nanti, tapi dia pakai berarti seakan-akan dia jadi subjeknya, walaupun bukan posisi subjek, tapi kan dia mau rujuk ke subjek, makanya have there been, berarti yang benar adalah huruf B. Oke, selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 18? Kalau kita perhatikan, kalau kita mau menghitung verbnya, di sini ada were surprise, berarti to be tambah verb 3 kita anggap verb. Was kita juga anggap verb. But also, ini kan not only but also, nih temennya not only but also.
By how berarti verbnya conjunctionnya ada dua conjunction. Kenapa? But also dan not only itu satu kesatuan. Ini aku tulis not only dan but also itu satu kesatuan, artinya dia adalah conjunction. Dan di sini ada conjunction lagi how. Berarti kita punya dua conjunction. Berarti kalau kita punya dua conjunction, kita butuh 3 verb. Verbnya mana? To be tambah verb 3 sudah ada satu verb. Saya kasih tanda warna merah. Terus was kita sudah punya 2 verb. Berarti by how a peasant, how few peasant. Ingat teman-teman, nanti kalau ketemu few wajib dengan plural noun atau sesuatu yang bisa dihitung. Namanya countable noun. Ini tambahan ilmu aja, walaupun dia keluarnya di structure. Jadi strateginya nanti kalau kalian baca structure, ada sesuatu yang kalian ingat-ingat, nanti pas error kalian catat kalau few itu temennya adalah plural noun. Few peasants berarti kita butuh apa di sini? Hindari, ini gerund berarti bukan verb, karena gerund doang tanpa adanya to be bukan verb. Have experienced, masalahnya ngapain kita mau ke present perfect sedangkan di sini punyanya adalah past, berarti salah, karena temennya present gak mungkin past gitu kan. Nah gitu. Nah ini word punya past tense, sedangkan have ini punya present, walaupun ini adalah namanya present perfect. Nah, ya kan, present perfect. Nah experience punyanya present, berarti juga tidak dibenarkan. Berarti yang benar kita bentuk yang namanya past juga, berarti jawabannya adalah experience. Berarti jawaban nomor 18 adalah A, teman-teman. Apa? Nomor 18 adalah A. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 19? Baru kita belajar tentang apa? Non-defining verb, non-defining clause. Non-defining clause. Ada apa aja Kak? Banyak. Ada who, where. Saya ulang lagi sih. When, whose, kepemilikan. Terus apa lagi nih? Who, where, when. Ini who, whose. Oke. Which untuk benda. Kalau who untuk orang, where untuk tempat, when untuk waktu, whose untuk kepemilikan. Nah, masalahnya teman-teman, masalahnya nih. Pertama, analisa kita menghitung koma. Oh, I see. Berarti kalau kita menghitung koma, di sini secara logik kita pasti menemukan adalah sentence, koma, sentence. Dan di sini adalah conjunction-nya. Dan di sini koma, sebelum koma tapi conjunction, ingat berarti pakai non-defining clause, jangan pakai that, berarti that pasti salah. Nah, manakah verbnya ini? The documentary ini adalah verb, berarti kita sudah menemukan satu verb. Many of, berarti kita menemukan are, berarti kita juga menemukan verb. Artinya kita sudah menemukan 2 verb tapi kekurangan satu conjunction. Conjunction apa yang cocok teman-teman? Di sini kan berbicara tentang language, the documentary. Tapi objeknya adalah ini, the importance of preserving indigenous language. Artinya ini adalah nounnya. Karena di sini mau menerangkan noun yang di sini namanya adalah non-defining clause. Mini apa teman-teman? Gak mungkin orang. Berarti gak mungkin kepemilikan atau objek whom. Tapi kita mau biar dia menjadi untuk benda, yang paling tepat adalah which. Berarti jawaban nomor 19 adalah B. Oke, selanjutnya soal terakhir nomor 20. Oke, bagi kalian yang mau filenya, jangan lupa apa? Jangan lupa komentar di kolom komentar, yaitu lulus TBI BUMN 2025. Supaya apa? Supaya menjadi doa buat kalian juga, dan silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar YouTube ini, dan jangan lupa masuk grupnya, dan jangan lupa juga subscribe, dan jangan lupa juga sebelum belajar jangan lupa berdoa. Oke. Selanjutnya nomor 20 teman-teman. Oke. Jikalau kita perhatikan
Ini tipe orang apa? Tipe divining clause. Kalau tadi non divining clause, sekarang divining clause. Karena apa? Conjunction-nya pakai that. Berarti conjunction sudah ketemu satu. Verbnya sudah dihitung belum? Ada. Has managed. Ini adalah verb. Mana lagi? Ada verb lagi nggak? Oh, berarti nanti di sini pasti verb. Kalau di sini pasti verb, berarti logikanya kan ada conjunction N, Kak. Enggak, N ini adalah kesetaraan dari political dan international sections. Berarti dia semacam seperti itu. Masalahnya, kalau non-divining clause, dia berbicara tentang that the country. Berarti sebenarnya subjeknya adalah the country, teman-teman. Jangan terkecoh. Bukan international sections, tapi subjeknya adalah the country. Kalau the country, gak mungkin dong kita pakai have, gak mungkin dong kita pakai are. Ngapain kita pakai base verb? Karena di sini bukan rumus dari base verb. Berarti yang benar adalah that the country is. Berarti jawabannya adalah that the country is. Untuk soal nomor 20. Paham ya? Mantap. Gitu. Itu teman-teman, terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan membahas error recognition 20 soal, waktunya adalah 15 menit dan kita bahas dari nomor pertama. Oke. Ini kita lanjut ke nomor 21. Tentu yang pertama kita harus analisa di sini adalah koma, dan setelah koma itu ada even though. Dengan kata lain, biasanya prinsip ini mengatakan ini adalah sentence dan di sini juga sentence. Oke, paham ya? Artinya kalau di sini koma dan di sini adalah sentence dan juga sentence, teman-teman. Sentence itu apa sih, Kak? Kalimat. Dan kalimat itu paling tidak terdiri dari subjek dan predikat. The researcher conclude that the data collected during the experiment was reliable. Artinya ini satu kesatuan sudah berbicara tentang sentence. Even though the sample size. Oh, ini berarti the sample size ini adalah subjeknya. Betul ya? Nah, ketika dia subjek, gak mungkin dia pakai were. Kenapa? Karena were khusus subjek yang plural. Kalau were, teman-temannya adalah subjek yang plural. Sedangkan di sini the sample size menandakan ada the yang menandakan dia spesifik dan sample size adalah singular subject gitu. Nah, maka yang tepat bukan pakai were, seharusnya dia were was. Berarti yang benar adalah was smaller. Nah, habis smaller dia ada then, benar teman-teman. Karena er tambah then itu termasuk comparative degree, perbandingan gitu. Tidak apa-apa ini. Artinya kalau kalian mau menghitung berapa banyak verbnya, banyak ininya, tidak ada yang salah. Tetapi yang salah di sini berarti tipe metode yang berbicara tentang subjek dan verbnya harus relevan. Ini tidak relevan karena the sample size adalah subjeknya. Berarti tidak perbolehkan menggunakan were yang seharusnya adalah was. Nah, bagi kalian yang mau filenya, jangan lupa masuk grup belajar gratisnya terlebih dahulu, nanti PM adminnya. Nanti setelah PM kalian bilang kalau kalian sudah berkomentar di kolom komentar YouTube ini dengan doa kalian, yaitu tentu doa kalian adalah lulus TBI BUMN 2025. Nah, ini silakan komentar di kolom komentar sekaligus menjadi doa buat kalian. Jangan lupa sebelum belajar berdoa dan subscribe channel ini. Lulus TBI BUMN 2025, silakan komentar di kolom komentar YouTube. Dan langsung PM admin dari Telegram ini bilang kalau kalian mau belajar TBI BUMN 2025. Bagaimana dengan soal nomor 22, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 2 di sini perhatikan teman-teman. Many student express concern. Di sini ada tambahan ide, berarti berbicara tentang past. Ini pasti benar nih, express. Berarti berbicara tentang past tense.
atau berbicara tentang past, masa lampau. Concerns tidak apa-apa teman-teman, karena di sini mini, berarti gara-gara mini dia pakai plural, malah itu benar. Nah, plural noun itu benar. After the announcement that, ini yang kemarin kita belajar tentang divining clause. Artinya kalau tidak ada koma dia pakai that. Kalau ada koma ciri-cirinya berarti nanti pakai which. Berarti after the announcement that the final exam, ini benar. Artinya yang A benar. Would ini adalah modal dan temennya modal itu harus base verb. Artinya harus verb 1. Setelah would dia would cover. Tidak ada yang salah teman-teman. Artinya benar. Ada not only berarti temennya siapa? But also. Berarti benar dong. Not only but also. Nah, berarti kita bisa dong menyalahkan di yang kita salah pasti D. Sabar, tapi kita analisa. Perhatikan warna hitam di sini. Kalau ada several, ini kalian harus pakai plural noun. Di sini ada that, tidak ada koma, berarti benar. Makanya ini tidak hitam. Has been discussed. Bentar. Ini kan ada, emang benar, ini namanya to be, tambah verb 3, ada preposition, sudah benar. Nah, tanya been discussed in, berarti benar. Tapi masalahnya has ini punya present. Artinya, sedangkan tadi kita garis bawahi dari awal kita berbicara tentang masa lampau, past. Maka yang benar harusnya tidak pakai has supaya apa? Berkesinambungan dari dua kalimat tersebut. Maka yang benar harusnya adalah had been discussed. Nah, ini hanya berbicara tentang relativitas keadaan. Nah, berarti maksudnya relativitas keadaan ya berbicara, kalau berbicara tentang masa lampau ya, apalagi ya berarti yang kita bandingkan juga semacam not only but also, itu berarti dia harus kesetaraan juga teman-teman. Gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 23. The professor told his student that the article. Oke, tidak ada yang salah di sini. Oh Kak, sabar. Ini metode yang sering diajarkan. Ketika kalian melihat koma 2, kalian langsung bilang kalau ini adalah apositif. Atau biasa kita katakan ini keterangan lah. Nah, keterangan di sini termasuk berbicara tentang clause, mungkin adjective clause dan sebagainya. Tapi terlalu expert lah untuk kita berbicara tentang hal itu biar gampang dipahami. Di sini ada koma, makanya di sini pakai which. Itu ya. Namanya adalah relative conjunction, relative clause. Ada which, who, where, when, whose, dan sebagainya. Pertama, analisanya adalah ini. Which had been assigned, ini tidak ada yang salah. Ini ada to be tambah verb 3. Berarti anggaplah ini satu kesatuan. Aman. Berarti subjeknya mana Kak? Subjeknya semuanya yang ada di sini. Karena ini adalah struktur kalimat subjek, koma apositif, baru dia adalah verb dan objek. Berarti verbnya langsung ke sini. Betul. Langsung ke need. Aman. In detail, aman. In detail before they could participate in the class discussion. Nah, ini aman teman-teman. Oke, selanjutnya berarti analisanya bagaimana? Kan berarti subjeknya ada di sini, betul. Tapi kita bongkar di sini subjeknya karena subjeknya terlalu panjang. Artinya pasti ada yang namanya main noun. Perhatikan. The professor ini adalah subjek, told ini adalah verbnya, his student ini objeknya. Berarti mereka satu kesatuan. Walaupun semuanya sampai ke sini dia adalah subjek. Nah, jadi bertingkat nih. Ini subjek, verb, objek, tapi ada koma di sini berarti semuanya adalah subjek. Tapi ini conjunctionnya Kak, betul. Dia mau hubungkan berarti subjek lagi the article. Bener banget. The article kan subjek lagi. Sesuai rumus ketika ada subjek di sini berarti nanti di sini pasti jadi a verb kan. Nah, berarti setelah A ada need, ada verbnya. Berarti kalau subjeknya adalah artikel, berarti subjeknya adalah singular. Nah, paham ya? Ketika subjeknya adalah singular, berarti need yang di sini harusnya dia pakai yang verb yang singular. Berarti jawabannya adalah needs. Aman? Mantap? T yang salah adalah huruf B, sehingga yang benar adalah needs. Kebayang ya?
Oke, mantap. Seru aslinya teman-teman. Contoh nomor 24. Kak, kita pernah ngelihat ada yang namanya despite of. Betul. Tapi ini teman-teman saya kasih tahu. Despite, nah, nih. Despite itu biasanya temennya pasti noun, pronoun, atau dia gerund. Itu ada 3 biasanya. Ada noun, pronoun, ataupun gerund. Kalau dia maksa ada of-nya, berarti jangan pakai yang despite. Ada yang namanya in spite of. Ini temennya sama, noun, pronoun, dan gerund. Artinya, despite the numerous warning, ini kalau ada aus, itu pasti adjective teman-teman, berarti nounnya adalah warning. Tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Aman ini. The hiker decided to proceed with the journey. Oke, kita anggap seandainya ini benar. Nah, perhatikan. Believing that their equipment was, artinya ini berbicara tentang past. Berarti kalau ini berbicara tentang present, ini berbicara tentang past. Bisa jadi salah satunya salah untuk sementara analisanya. And that the weather, nah ada and yang menandakan dia conjunction kesetaraan. Wouldn't change, ini would itu adalah bentuk past tense dari will. Will itu ini salah satu kategori modal. Makanya setelah modal pasti base verb, pasti verb 1. Artinya wouldn't berteman dengan was, berteman dengan ini. Dengan kata lain, ini bentuknya juga pas. Maka ini kurang tepat yang B. Decide ini harusnya bukan decide, tapi bentuk past tense-nya adalah decided. Gitu. Jadi yang salah mana Kak? Decide. Harusnya dia decided. Karena teman-temannya mendukung bentuk masa lampau. Masa dia sendiri berhubungan dengan simple present, kebiasaan, kan nggak nyambung teman-teman. Seperti itu. Berarti ini adalah tipe soal yang bisa kita kategorikan tentang time, tentang waktu. Selanjutnya nomor 25. Nah Kak, kita sering loh ada kata-kata because, ada juga kata-kata because of. Kalau ada of-nya, temennya cuma 3 nih, pronoun, dan gerund gitu. Because of you, berarti dia because of tambah pronoun. Because of book, berarti dia because of tambah book. Tapi kalau because, dia berbicara tentang conjunction, biasanya struktur kalimatnya adalah subject verb. Because of the project, ini subjeknya, deadline, the project deadline ini adalah subjeknya, was approaching, ini adalah verbnya. Aman. Paham ya? Aman. Oke. Selanjutnya, berarti ada koma, menandakan dia kalimat lain. Dengan kata lain seperti itu. Karena di sini sudah lengkap subject verb. The entire team work overtime for several days. Ini kalau ada several teman-teman ingat pasti plural noun. So that all the variables, ini ada all berarti plural noun, could be, ini modal tambah verb 1 aman, to be tambah verb 3 aman. Before the submissions that arrived, ini aman. Berarti yang salah yang mana? Oh ini tipe keselarasan apa? Keselarasan apa? Subjek dan verb. The entire team, walaupun a team itu kelompok, tapi kita nganggap dia adalah tunggal karena kita tidak menspesifikkan ada 5 tim, ada berapa tim gitu. Karena tim itu masih ambigu, bisa tim itu 2 orang, bisa tim itu perorangan, kan per tim gitu. Artinya berarti kita asumsikan ini adalah singular subject. Ketika dia singular subject, teman-teman, berarti work di sini harusnya pakai s gitu. Berarti yang benar adalah works. Aman? Gampang? Mantap.
Ini kita belajar error recognition sekaligus apa ya? Sekaligus biar kalian paham per itemnya di sini. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang mau filenya sekaligus berdoa, jadi doa nih buat kalian di kolom komentar. Kalian juga harus berharap lulus. Silahkan berkomentar lulus TBI BUMN 2025. Dan jangan lupa masuk grupnya, teman-teman, grup gratis dan PM adminnya. Oke, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa. Ingat, di kolom komentar YouTube ini kalian berkomentar sekaligus menjadi doa untuk kalian semua lulus TBI BUMN tahun 2025. Dan langsung PM adminnya kalian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Atau kita sebutnya di sini 26. Oke. Wah, bersyukurlah kalian kalau ketemu soal bonus seperti nomor 26. Bonus dari mana, Kak? Ya bonus lah, kan kita sudah sering melihat struktur kalimatnya. Subjek, apositif, koma lagi, baru verb, baru objek. Yang artinya ketika diapit oleh 2 koma, dia adalah keterangan. Ketika setelah keterangan berarti along with her previous work experience and the professional reference, ini tidak ada yang salah. Apalagi di sini tidak ditandai dengan warna hitam. The application qualification, seandainya kita nganggap dia salah, sabar dulu. Masalahnya dia pilihannya di sini. The application qualification ini adalah subjek yang plural. Ketika subjeknya plural dan di sini adalah subjek sebelum koma, setelah koma wajib hukumnya adalah verb. Make her strong candidate. Nah, masalahnya jangan pakai makes. Kenapa? Karena makes untuk sesuatu yang tunggal. Di sini kan subjeknya plural, teman-teman. Artinya harusnya dia pakai make tanpa s. Her a strong candidate for the position according to the recruitment committee's evaluation. Gitu. Berarti yang salah harusnya apa, Kak? Harusnya dia pakai make saja tanpa ada tambahan s. Ini sering loh kalian kalau perhatikan, sering banget. Nanti kalian kalau dapat soal bonus kayak gini 5 detik bisa. Subjek dulu baru nanti loncat langsung verb, karena di sini terindikasi 2 koma yang kita anggap dia adalah apositif. Selanjutnya nomor 27, teman-teman. 27. Once the renovations is complete. Kayak ada yang ragu nih. Kita tandain. The museum will reopen its door. Ini tidak ada yang salah, aman. To the public. To the public ini kan noun, aman. Offering several new exhibits, berarti ada several, berarti temennya adalah plural noun, PN, plural noun. And ada conjunction, tapi conjunctionnya bukan menghubungkan kalimat, tapi dia menghubungkan adalah noun dengan noun. And interactive display for all visitor. Tidak ada yang salah. Yang salah di sini adalah verbnya. Kenapa? Once the renovation, di sini ada s-nya yang menandakan subjeknya adalah plural, maka harusnya dia pakai are complete. Gitu. Kak, kan ada koma, komanya 1, berarti dia tipe struktur kalimat subjek verb, bisa objek atau tidak, baru koma, subjek verb, objek lagi. Gitu. Selanjutnya kita lanjut nomor 28. Otak kita akan langsung berpikir kalau ada neither pasti ada nor. Betul kan? Ini yang sering dihafal. Kalau ada either pasti ada or. Kalau ada not only pasti ada but also. Kalau ada both itu pasti ada and. Nah, tapi yang perlu kalian perhatikan, ini ilmu sebentar. Kalau both dan and ini kala dalam struktur kalimat dianggap jamak. Kalau dia ketemu nor atau or, itu ini catat boleh, tergantung kalimat akhir, noun terakhir atau kalimat akhir. Artinya seandainya nih, ini adalah books,
plural nih. Or ada satu pen. Berarti dia pakai is, teman-teman. Karena di sini merujuk ke siapa? Merujuk ke subjek terakhir. Kalau or atau nor. Aman ya ilmunya? Tapi kalau both dan and pasti jamak. Mau dia tunggal dan tunggal atau mau dia jamak dan tunggal pasti dianggap jamak. Karena dan. Kalau nor, ambil subjek yang paling belakang. Bentar. Kita, Kak, nomor 28 nggak nemu ada or. Oh, berarti kan hanya sekadar kalimat yang menandakan kayak gini dia. Kayak semacam seldom, jarang-jarang, atau dia semacam kayak pengen ngikis suatu subjek itu supaya sedikit gitu. Nah, kayak neither of the alternative prose by konsultan, walaupun ini adalah plural, teman-teman. The alternative ini adalah plural subject. Karena ada neither, seakan-akan kalimat ini negatif. Nah, kan gitu. Berarti kan yang artinya tadi plural, berarti jadi singular. Gitu. Kenapa? Karena dikasih kalimat negatif di depannya. Neither. Nah, semacam kayak gitu. Atau dalam bahasa Indonesianya kan kalau seumpama kalian belajar ada bacaan gini. Semua laki-laki. Nah, berarti dia berbicara tentang plural. Tapi kalau aku berbicara tentang gini. Tidak semua laki-laki. Nah, berarti dia dianggapnya adalah singular. Atau kalau ada kata-kata neither, berarti menganggap dia adalah singular. Berarti by the consultant ini adalah subjeknya. Betul. To request, to infinitive, tidak ada yang salah dengan to infinitive. A revised strategy document, ini ada artikel menandakan an atau the, tidak ada yang salah. Yang salah adalah appear. Kenapa appear itu bisa salah, Kak? Karena di sini dianggap subjeknya adalah singular gara-gara ada kata-kata neither. Maka appear di sini harusnya yang benar dia adalah appears. Dia mengikuti a verb yang punyanya singular. Oke, selanjutnya nomor 29. The city council are planning. Waduh. Ini sedikit mengganjal sedikit. To implement to infinitive stricter noise regulation in residential neighborhoods after receiving. Ada after tambah jairan aman, teman-teman. Ini sering keluar. After receiving dia tambah jairan aman. Multiple complaints from concerned citizens over the past year. Di sini from concerned ini berarti bukan verb 2 tapi dia namanya adalah past participle. Nah, ini mirip dengan after receiving, ini past participle. Aman, teman-teman. Yang salah di sini adalah the city council. Di sini sudah jelas dari kasat mata kalau ini adalah singular subject. Apalagi dia tidak ditandai dengan S yang menandakan dia adalah plural. Berarti kalau singular subject, Kak, kita pakai apa? Jangan pakai are dong. Are ini kan punyanya jamak. Berarti harusnya kita pakai is a planning to implement stricter noise regulation. Itu yang benar adalah is planning, teman-teman. Ini untuk soal nomor 29. Bagaimana dengan soal nomor 30? Sabar. Kita bahas tuntas di sini. Untuk soal nomor 30, kita pasti pertama yang sering saya ajarkan adalah kita melihat ada koma dan conjunction. Yang conjunctionnya adalah and. Salah satu conjunction yang terkenal yaitu fanboys. Ada for, and, not, but, nor, but, or, yet, dan so. Artinya ini adalah ada kesetaraan. Di sini ada demand, rising cost, artinya ini adalah noun, rising cost ini adalah noun, and limited government, ini jangan terkecoh. Bukan limited yang kita periksa, adalah di sini satu kesatuan semua. Limited government support ini adalah juga noun. Tidak ada kesalahan di sini. Due to itu tidak salah ketika disandingkan dengan dia verb 2. Aman ya?
yang kita perlu perhatikan, teman-teman. Nanti kalian akan ngelihat ada namanya other, ada juga yang namanya others. Kapan other, kapan others? Other itu bisa ditambah dengan itu noun. Kalau others tidak boleh ada noun setelahnya, karena dia sudah diwakili pakai others. Gitu. Contoh kalau yang other nih. Do you have other question? Nah, ini. Tapi di sini bisa other itu bisa singular noun maksudnya, dan juga bisa plural noun. Nah, contoh nih, other questions berarti dia banyak pertanyaannya. Do you have other question? Nah, teman-teman, ya, berarti di sini other tambah noun, ingat. Tapi kalau others tidak harus ada nounnya di belakang. Dan dia kalau others sudah dianggap plural subject. Contoh, some people like tea. Others, nah, others nih berarti prefer, ini verbnya langsung coffee, semacam gitu. Gini lah biar kalian paham. Di sini kan ada others, betul ya? Di sini sudah dianggap plural, betul. Seperti contoh ini, some people like tea, others prefer coffee. Artinya di sini ada others, berarti dia adalah subjeknya. Berarti continue ini adalah verbnya, jangan pakai s. Dia adalah continue. Kenapa? Karena si subjeknya sudah plural. Aman ya? Ini udah sifat yang kayak tadi nih. Contoh ini. Some people like tea, berarti ini adalah subjek dan ada verbnya, ada objeknya, baru koma, baru others, berarti dia subjek lagi yang menandakan plural, prefer coffee gitu. Aman? Oke, saya yakin kalian sudah paham untuk soal nomor 30. Bagaimana dengan soal nomor 31, teman-teman? Even though the instructions were given clearly at the beginning of the test. Ini sudah gak ada tanda warna boldnya, ya pasti benar. Ya benar lah, even though instructor adalah plural, pakai were given, aman. At the beginning berarti dia ada preposition, the beginning berarti adalah gerund, aman teman-teman. Apalagi di gerund dihubungkan dengan of yang menandakan the test adalah nounnya, aman. Several student, aman. Kalau ada several harus pakai plural noun, aman juga. Ya emang aman di sini, nggak ada yang salah. Yang salah kan di sini salah satunya. Ada does not, ada which. Nah ini non-defining clause, ada koma, berarti jangan pakai that, tapi pakai which. Kenapa? Karena which mau membicarakan tentang noun sebelumnya. Paham ya? During the last sections of the exam and effect. Nah, ini ada verb 2. Berarti di sini kalau pakai conjunction verb voice dia harus setara. Affected ini juga verb 2. Berarti aman di sini. Caused aman dan affected juga aman. Their performance ini juga aman. Yang salah harusnya several student. Di sini kan udah dijelas nih, several rumusnya tambah plural noun. Ketika dia tambah plural noun, berarti verbnya harus ikuti plural noun. Kan ada do, ada does. Do itu untuk auxiliary yang plural, does untuk auxiliary yang singular. Jadi yang benar adalah bukan doesn't follow them probably, tapi yang benar adalah do not follow them properly gitu. Untuk nomor 31 aman banget. Sekarang bagaimana dengan soal nomor 32? Kenapa sih soal ini banyak bonusnya, teman-teman? Jadi karena udah pasti paham banget nih. A positif lagi yang keluar. Nah, ini kalian pasti udah langsung ketebak.
Karena di sini ada koma, di sini ada koma, dan di sini nyata kalau ini adalah keterangan. As well as its soundtrack and visual effect. Apa sih sebenarnya apositif, Kak, keterangannya? Kalau kalimat itu apositifnya dihilangkan, kalimat itu masih utuh. Gitu aja. Jadi saya menganggap ini adalah keterangan. Itu definisi dari apositif. Berarti the film's plot ini adalah subjeknya. Berarti kalau di sini apositif, struktur kalimatnya kan subjek, koma, apositif. Di sini adalah verb baru objek. Berarti di sini adalah verbnya, Kak. Betul banget. Ketika di sini verbnya ada to be, ada adverb of manner, ini highly adverb of manner. Apa adverb of manner? Kan kemarin sudah dijelaskan. Rumusnya kan cuma adjektif tambah ly. Nah, tambah verb 3, aman. Tambah preposition, makin aman. Although the some viewers, ingat several dan some itu sama. Kalau ada some atau few, ada some atau several, dia harus plural noun. Aman. Found the ending, tidak ada yang salah. To be emotionally satisfying, aman semua. Berarti kalau aman semua nggak ada yang salah. Sabar. Di sini subjeknya itu kan the film's plot. Berarti harusnya jangan pakai were tapi pakai is. Berarti is highly priced. Gitu. By. Artinya apa? Karena di sini biasanya kalau ada the artikel yang menandakan dia spesifik noun, the film's plot, ini sudah jelas kalau subjeknya adalah singular atau subjek yang tunggal. Gitu ya. Sekarang bagaimana dengan soal nomor 33, teman-teman? Oke. Nomor 33 kalian sedikit hafalan. Ini namanya ketika kalian melihat ada if, biasanya dia adalah kondisional. Kondisional itu ada 3. Ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Dan yang tipe 3, dia identik dia menggunakan had. Gitu. Kan di sini ada apa? Ada would, Kak. Oke. Emang betul banget kalian. Kalau ketemu modal, itu temennya pasti base verb, wajib hukumnya. Tapi lebih kuat rumus dari kondisional tipe 3, teman-teman. Jadi kalau seumpama kalian ngelihat, ini hafalin, ada nanti kalian ngenit rumus kondisional tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Ketika tipe 3, salah satunya dia pasti, pasti ini nih, sama aja nih. Oke, aku tuliskanlah rumusnya. If past perfect, nah, biasanya kayak gini. If past perfect, would have past participle. Jadi di sini kan punyanya past participle nih. Avoided. Ini past participle, teman-teman. Past participle. Ini saya kasih warna hitam. Dan make have ini setara dengan modal tambah have. Aman ya? Apalagi di sini pakai past tense atau past bentuk lampau. Dan di sini if past perfect, berarti harusnya if di sini harus past perfect. Kalau dia mau past perfect, berarti harusnya had implemented. Tanpa adanya apa? Tanpa adanya would. Biar tidak menyalahi aturan, yaitu modal tambah base verb. Jadi would have implemented harus langsung kita rubah jadi had implemented. Jadi jebakan aja itu. Jadi kalau kalian nggak mau nyalahin ini, Kak, kan udah bener nih, ada would, ada have. Berarti kan dia harus modal tambah verb 1 atau modal tambah base verb. Betul, tapi jebakannya di sini dia pakai rumus kondisional tipe 3, yaitu if past perfect sama dengan would have past participle. Past participle itu apa? Verb 3 doang. Oke. Sekarang lanjut nomor 34. The Ireland representative explained that passengers, aman di sini, explain that passenger who missing their flight due to weather delay would be, aman, rebooked at no cost provided
notify the airline staff in advance. Waduh. Kak, who itu kan mau menggantikan orang. Betul. Ini nggak ada yang salah. Karena dia menggambarkan tentang passengers. Berarti dia berbicara tentang passenger. Aman dong, berarti who-nya betul banget. Yang salah apa? Ini kan ada conjunction. Kita pasti kekurangan verb kalau mau dihitung. Tapi di sini langsung ke gerund. Yang artinya missing ini kita tak nganggap verb. Kan ada 3 kemarin yang kita nggak anggap verb. Ada gerund, ada past participle, apalagi? Ada gerund, past participle, to infinitive. Ini tidak kita anggap verb. Kecuali gerundnya itu ada to be. Berarti mereka satu kesatuan adalah verb. Kecuali to be tambah verb 3 atau bahasanya past participle, berarti dia dianggap a verb. Tapi karena di sini tidak ada temennya to be, berarti kita nggak ngambil verb. Berarti yang salah adalah who missing. Harusnya apa, Kak? Harusnya, apalagi di sini dikasih tahu explain, ini adalah verb 2. Would be, ini menandakan past tense. Berarti who missing menyalahi aturan. Ini kan seandainya kita kasih to be jadi continuous, kan menyalahi aturan. Harusnya gimana? Yang benar adalah who. Langsung verb 2-nya missed. Gitu. Aman? Mantap? Mantap banget ini. Oke, selanjutnya nomor 35. White. Ilmu cepat. Ketika ada koma dan langsung conjunction, ini berarti adalah conjunction kesetaraan. Conjunction kesetaraan gimana, Kak? Kalau dia noun, berarti sama noun. Kalau dia adverb, berarti sama adverb. Kalau dia to infinitive, berarti sama to infinitive. Kalau dia gerund, berarti harus sama gerund. I see. Better concentrations ini adalah noun. Berarti kita sudah tandai sebelum koma dan conjunction adalah noun. Improve memory adalah noun. Berarti berarti apa? Oke. Berarti dia conjunctionnya mau menghubungkan kalimat depan dan kalimat belakang. The study show that participant adalah plural dan partisipan identik dengan orang, aman. Pakai pengganti who, aman. Regularly adalah adverb of manner, aman. Dan ini adalah verbnya. Adverb of manner berarti rumusnya adalah adjective tambah ly, aman. Had improved memory, better the concentration. Berarti ini berhubungan dengan better and concentration. Jadi berbicara tentang siapa ini? Berbicara tentang subjek yang plural di depan. Ketika berbicara dengan subjek yang plural, jangan pakai was more likely, tapi dia adalah were more likely. Yang salah apa? Say. Gitu. Over a long period of time, aman banget, teman. Selanjutnya, nomor 36. Waduh. Bonus lagi. Although the final versions of the proposal. Nah, ini. The final version ini adalah noun aslinya. Of the proposal ini adalah hanya kata tunjuk dari si the final version. Makanya dia pakai was saja. Karena di sini nounnya adalah singular. Nggak apa-apa kita bongkar walaupun ini pasti benar. Several pasti temannya plural noun. Ketika plural noun, masa kita mau pakai has? Kenapa saya ketawa? Karena ini terlalu gampang. Harusnya jangan pakai has, tapi dia harus pakai have. Kenapa? Karena several reviewers ini adalah plural noun. Between the data, ingat, data ini adalah plural noun. What? Kenapa, Kak, dianggap plural noun? Karena ini sudah ketentuan. Singularnya apa, Kak? Singularnya adalah the datum. Contoh, kayak tooth, gigi, pluralnya noun. Pluralnya apa, Kak? Teeth. Bukan tooths. Bukan. Ini
adalah beberapa hal yang harus dihafal. Tapi kalau kalian mau persiapan jangan dihafal, cukup pengalaman aja, karena yang sering keluar adalah ini. Data dia pakai plural noun walaupun nggak ada s-nya, berarti singularnya adalah the datum. Gitu. Selanjutnya, bagaimana dengan soal nomor 37? Wait. Ini soal nomor 27 bonus, teman-teman. Kenapa saya bilang bonus? Karena tidak ada yang error di sini. Terkadang ada soal orang bikin soal itu dia ada pilihan E itu adalah no error, ada terkadang. Jadi A, B, C, D itu error dan E ini adalah no error. Ketika saya lihat nomor 37 ini termasuk soal yang no error. The success of the campaign depend. Nah ini kalau nggak apa-apa walaupun nggak ada yang error berarti benar semua. Kita analisa. The success of the campaigns ini adalah subjeknya, karena subjek yang pas di sini adalah sukses. Depended ini artinya verb 2 aman. Largely ini adalah adjective of manner. Adverb of manner atau adjective tambah li. And how effectively the message ini adalah subjek pakai was aman. To be tambah verb 3 aman banget. Many of whom. Nah, whom di sini mengandung dia adalah objek, berarti dia whom merujuk ke target audience. Aman juga. Nah, tahu target audience di sini were not familiar with the issue being raised by organization. Ini adalah to be tambah verb 3 aman banget karena di sini ada preposition gitu. Paham ya? Kenapa whom di sini mau merujuk pakai were benar? Tadi aku mau jawab ini, teman-teman. Kenapa? Karena whom-nya kan dengan target audience. Berarti target audience bisa jadi audiensnya satu, Kak. Bisa jadi dia pakai were. Betul banget. Tapi di sini diperkuat pakai many. Ini yang tadi saya sedikit langsung, oh iya. Kalau many of whom, berarti dia menandakan dia adalah plural. Many itu temannya adalah plural noun. Berarti dia pakai were not familiar, aman banget, dan ini sangatlah betul. Oke, selanjutnya nomor 38. Untuk soal nomor 8, ini tipe soal yang sering saya bahas adalah subjungtif atau subjunctif lah. Ketika ada apa aja, Kak, banyak kemarin. Ada require, ada request, ada di video sebelumnya. The company implies requires. Emang rumusnya subjunctif apa, Kak? Langsung namanya adalah base verb. Soal bonus. Requires that all implies complete. Kenapa pakai s di sini? Apalagi di sini sudah pakai all implies, yang menandakan di sini harusnya complete saja. Base verb. Apalagi didukung dengan requires. Walaupun nggak didukung requires, di sini sudah nyata subjeknya adalah all implies, berarti dia pakai tanpa adanya s, artinya base verb biasa. Online security trainings module before they are given, aman banget nih, they are given access to sensitive company data and system. Selanjutnya nomor 39. Nomor 39 mirip banget dengan nomor 38. Di sini ada request. Ingat tadi. Request that, apalagi dia subjunctif, teman-teman. Berarti temennya pasti base verb. Kalau tadi sudah jelas karena subjeknya adalah singular. Kak, di sini kan subjeknya tadi subjeknya itu plural, makanya dia verbnya adalah verb tanpa s. Kak, kan subjeknya ini adalah the consultant. Betul banget. Tapi gara-gara request harus temennya adalah base verb. Jadi provides walaupun cocok dengan konsultan, ini jebakan dalam soal error recognition. Berarti yang benar harusnya adalah provide. Kenapa? Karena rumusnya dari base verb, rumusnya dari subjunctif tambah that di sini tambah subjek, berarti dia harus base verb. Atau kata cepatnya gini, base verb dengan subjunctif. Ada berapa sudah saya singgung di video sebelumnya tentang bacaan subjunctif yang sering keluar. Ada request, ada juga assess, dan lain-lain.
along with projected outcome and measurable performance indicator for each scenario consider. Aman banget teman-teman. Waduh, kita sudah sampai ke soal nomor terakhir. Jadi untuk soal nomor terakhir bagi kalian, saya ingatkan yang mau belajar tentunya PM admin di Telegram, dan jangan lupa diskusi dengan 36.000 member grup belajar di sana se-Indonesia. Dan jangan lupa juga berdoa supaya jadi doa buat kalian. Walaupun pengumuman TBI belum keluar, tapi saya yakin yang selalu konsisten untuk belajar tidak hanya lolos 450, buang passing grade dalam otak kita lolos 450, tapi kita targetkan paling tidak kita dapat nilai 550. Kak, tapi kita lemah, nggak apa-apa, langsung PM adminnya biar kalian latihan soalnya gitu di Telegram. Oke, selanjutnya soal terakhir nomor 40 teman-teman untuk BUMN tahun 2025. Ada not only but also, aman banget ini, tidak dikasih tanda tebal, artinya kesetaraan. Ketika berbicara tentang kesetaraan, berarti was attribute, berarti kita menganggap dia benar atau salah. Sabar dulu. Berarti kalau kita anggap dia benar, berarti kita berbicara tentang past. The team achievement in completing the difficult project ahead of schedule. Mana sebenarnya verbnya Kak? Ini the team achievement. Ini ini ke belakang ini. In completing the difficult project ahead, ini adalah keterangan dari noun yang di sini. Dan juga of schedule juga keterangan dari ini. Jadi sebenarnya nounnya cuman ini aja. Cuman nggak usah dipanjang-panjangin, apa sih? The team achievement. Was attribute, aman banget. To their technical skill, ingat ada there, berarti di sini adalah plural, pakai s, aman. But also to how efficiently the project manager, ingat the project manager subjeknya pakai koordinat, sudah menyalahi aturan. Harusnya dia coordinates. Tapi yang paling benar bukan hanya berbicara tanpa S, tapi yang paling benar dia kita kasih ke bentuk lampau. Coordinate. Communication among department. Kenapa seperti itu? Karena kita sepakat di atas sudah berbicara tentang past. Itu aja teman-teman. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.